Salam dan selamat malam sekali lagi. Kita bersyukur hari ini saya tengok sedikit lega sedikit karena ada hujan di Semarahan, dan puji Tuhan kita dapat bersama-sama dalam misbah doa BMC Tracity pada hari ini. Oke, hari ini 11 Julai, jadi kita sudah masuk 11 hari dalam bulan yang ke-7. Oke, setengah tahun sudah berlalu dan kita sudah masuk dua bulan Julai yang sebelumnya. Kita doa supaya kita terus kuat, terus tetap teguh dalam iman kita, dan terus bersemangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita, saya ingin alu-alukan kedatangan kita yang menonton daripada YouTube juga, yang terlibat sama secara Zoom. Kita alu-alukan kedatangan kita hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita akan datang kepada Tuhan, dan saya minta saudara kita Alex untuk pimpin kita dalam doa untuk membuka misbah doa kita pada malam ini. Kita sama-sama berdoa. Oke, mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Kita serahkan misbah doa kita pada malam hari ini di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan di atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada saat dan malam hari ini Tuhan, di mana kami sekali lagi Tuhan dapat bertemu secara maya misbah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami tetap akan bersama Engkau Tuhan. Di sepanjang kami bersiaran 1 jam di dalam misbah doa kami pada malam hari ini, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan ke Bapa. Segala internet kami, segala keperluan, segala telepon ataupun handphone ataupun komputer kami yang kami gunakan pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan ke Bapa. Semoga di dalam 1 jam kami di dalam misbah doa kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan di dalam setiap apapun perkara-perkara doa yang akan kami doakan sebentar lagi Tuhan. Haleluya, kami serahkan juga Tuhan kepada pendoa-pendoa kami. Mereka diberikan hikmat juga Tuhan, supaya mereka dapat diberikan hikmat di dalam di dalam mereka berdoa pada malam hari ini. Begitu juga Tuhan kepada kami Tuhan yang akan mengikuti mesbah doa pada malam hari ini. Begitu juga Tuhan yang tidak berkesempatan, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan ke Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan pada malam hari ini Tuhan di dalam tangan ke Bapa misbah doa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami serahkan segalanya di dalam tangan ke Bapa. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
Alright, puji Tuhan, terima kasih atas lagu-lagu yang kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Saya ingin lulukan sekali lagi kita yang hadir malam ini. Selamat datang, selamat berdoa. Dan dikala kita tidak berdaya, tidak mampu berdoa, berdoalah dalam hati kita, mohon Roh Kudus menolong kita. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita kepada firman Tuhan, firman yang tepat untuk kita doakan. Oke. Nah, malam ini saya mau kita baca daripada 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Oke. Nah, di depan sana terima kasih karena Frankie sentiasa setia dalam menjaga, mengatur kita punya slide setiap hari Selasa. Oke. Semasa kita berdoa bersama-sama. Thank you, Frankie. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Oke. Ini Paulus menulis mengenai kelemahan-kelemahan yang dia ada. Oke. Ayat 9 berkata begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bagi Paulus sendiri, bagi dia. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kita melihat Paulus itu mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Dia bukan seorang yang sihat, yang 100% fit tubuhnya. Dia punya kelemahan-kelemahan dalam dirinya, dalam jasmaninya. Jadi kalau kita membaca daripada saya mencatat situ ayat 7 dan 8 ayat sebelum itu, Paulus berkata begini, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu. Apakah penyataan yang luar biasa itu menurut Paulus? Nah, kita coba lihat latar belakang Paulus. Dia seorang ahli Taurat, orang terpelajar daripada golongan yang pembesar, dari suku Lewi. Jadi dia mahir dalam kitab-kitab Taurat. Kalau pasal khotbah dia mahir. Kalau pasal tahu hukum-hukum Taurat dia tahu. Dia tahu karena dia belajar itu. Nah, tidak hanya itu, juga setelah dia terima Tuhan, mengalami Kristus semasa di jalan Damaskus itu, Tuhan menyatakan diri kepada dia dan mulai dipakai Tuhan pada waktu itu. Dan kita lihat banyak perkara-perkara yang dia buat, sehingga dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati. Orang lumpuh dia doa bangkit. Inilah kelebihan-kelebihan ataupun penyataan-penyataan yang luar biasa itu yang ada pada Paulus. Tapi bagi Paulus dia katakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan yang luar biasa itu. Justru ada setengah orang dia punya ini, punya itu, dia mulai meninggikan diri. Tetapi Paulus di sini agak terbalik. Walaupun dia memiliki segala-galanya, punya apa-apa pun yang dia boleh dapatkan, tetapi dia kata, supaya aku jangan meninggikan diri. Saya baca ayat sebelumnya. Maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku. Nah, ini kelemahan yang ada pada Paulus. Duri dalam daging ini ibarat satu analogi, satu kiasan
bahwa iblis selalu ingin menghancurkan hidup Paulus ini. Iblis selalu ingin terlibat dalam kehidupan Paulus supaya dia tidak dapat melayani, supaya dia merasa lemah, supaya dia tidak berdaya dalam melayani Paulus. Tidak hanya itu, tidak hanya godaan cobaan iblis, pengaruh iblis yang mengganggu dia juga ada kelemahan secara dalam tubuhnya. Kelemahan mungkin boleh jadi penyakit, tapi firman Tuhan tidak menjelaskan. Disebut di sini duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis. Nah, untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Duri dalam daging, selalu menggoda dia. Ayat 9, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, saudara-saudari, kita tidak sempurna. Setiap kita yang lahir di dunia ini tidak sempurna. Pasti ada kelemahan, kekurangan yang ada pada tubuh kita. Ya, saya bercakap dalam konteks kita sudah mengalami Tuhan, sudah menerima Tuhan. Walaupun kita sudah hidup baru dalam Kristus, sudah diselamatkan, tetapi secara tubuh kita ini, kita masih, bahasa Indonesia kata, kita masih langka, kita masih terdedah, kita masih vulnerable dengan penurunan umur yang semakin meningkat, semakin tubuh kita semakin berkurangan. Pasti kita tidak sempurna. Nah, ada satu penulis berkata begini, beberapa penulis buat kutipan ini. Seorang penulis berkata begini, kita adalah yang terbaik ketika kita lemah. Kita adalah yang terbaik ketika kita lemah. Wah, artinya jika kita merasakan kita mampu, hebat, maka mungkin itu bukan yang terbaik dari kita. Kita adalah yang terbaik ketika kita masih lemah. Satu lagi berkata begini, penderitaan adalah cara mendatangkan kebaikan. Penderitaan adalah cara mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, semua kesombongan pikiran akan hancur oleh penderitaan jasmani. Wah, ini yang terjadi pada Paulus, saya kira-kira. Kesombongannya, kayak penyataan yang luar biasa itu hancur oleh karena kelemahan-kelemahannya. Oke, saya baca yang terakhir. Yang terakhir disebut begini. Bencana selalunya merupakan disiplin untuk kebaikan. Mungkin kelemahan kita selalunya merupakan disiplin untuk kebaikan kita. Paulus di sini dia ada kelemahan tersendiri. Melalui kelemahan dia muncul kelebihan yang ada dalam dirinya. Dia dipakai Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Duri dalam daging. Daripada ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Okay. Disebut di sini kasih karunia Tuhan cukup untuk menyertai kita. Kita hanya minta ini saja menurut Paulus. Minta kasih karunia Tuhan. Dalam kelemahan-kelemahan kita, minta kasih karunia Tuhan. Minta grace of God. Cukup saja. Itu cukup, kata Paulus, untuk menyertai kita. Jadi artinya di sini, sekalipun Tuhan tidak menghapuskan kelemahan kita, kekurangan kita, terus padam dari kita, tetapi Dia tetap memelihara kita. Walaupun kita sentiasa seringkali merasakan sakit pada tubuh kita, mungkin tekanan, mungkin stres, tapi kasih karunia Tuhan yang sudah cukup untuk menyertai kita. Kadang-kadang contohlah kita sakit kepala, kita melihat sakit kepala, kadang-kadang kita stres sini, stres sana. Kita marah sini, marah sana. Tapi saya berpikir bahwa sakit kepala itu hanya seketika, bukannya 1 hari suntuk, 2 hari suntuk sakit kepala. Mungkin karena kita kurang minum air, mungkin
mungkin tubuh kita mengalami peralihan dan sebagainya. Tapi bila kita sakit kepala, kita mulai komplain ini, komplain itu. Tapi Paulus berkata, kasih karunia Tuhan saja dia minta untuk menyertai dia dalam kelemahan. Jadi Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita binasa ataupun terus-menerus jatuh lemah dalam cobaan yang kita hadapi. Oleh itu kita tidak perlu takut seperti Paulus katakan di sini. Karena justru dalam kelemahannya, kuasa Tuhan nyata turun menolong dia. Yang kedua, dalam kelemahan-kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mungkin kita kata kita sudah lama berdoa untuk tubuh kita yang sakit, mungkin stres kita yang ada, pergumulan kita. Tidak juga, Tuhan juga, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Kuasa Tuhan hanya akan diberikan kepada mereka yang merasakan dirinya lemah. Seperti Paulus ini. Ini satu bukti yang kukuh. Dalam kelemahan-kelemahan Paulus lah nyata kuasa Tuhan. Dalam kelemahan-kelemahan kita nyata kuasa Tuhan. Tuhan boleh memakai kita ketika kita lemah. Ketika kita mengalami kelemahan yang ada pada diri kita. Itu yang terjadi pada Paulus. Oleh itu, saudara-saudaraku, ketika kita lemah tubuh, lemah, ada mempunyai pergumulan, terus tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Artinya, ketika kita terus bersama dengan Tuhan, kasih karunia-Nya menyertai kita, kita akan dapat melaluinya dengan baik. Sehingga nyata ada bukti kepada luar sana bahwa walaupun dia sakit, tapi dia tetap kuat, tetap setia melayani Tuhan, tetap ikut Tuhan. Orang terheran-heran. Ya walaupun dia ini letih, bekerja siang malam, tapi dia beri masa untuk cari Tuhan, untuk beribadah, untuk berbakti dengan teman-teman seiman. Orang akan termanggu-manggu melihat dalam kelemahan kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mampu menolong orang. Haleluya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memakai kita. Tuhan memakai kelemahan kita. Ketika kita punya kelemahan tubuh, ketika kita berdoa untuk orang-orang tertentu, maka orang-orang itu akan mengalami kuasa Tuhan. Akan mengalami kesembuhan, pelepasan, dan sebagainya. Haleluya. Mari terus bersyukur. Walaupun di dalam kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tidak pernah habis pada diri kita. Dia tidak pernah habis, dia tidak pernah finish berperkara dengan kita. Dia akan terus melakukan sesuatu yang indah melalui kita, melalui kelemahan kita. Seperti Paulus. Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Walaupun dia mengalami kelemahan-kelemahan yang ada pada tubuh dia, dalam diri dia. Haleluya. Puji Tuhan, saya berdoa agar kita tetap kuat mengiringi Tuhan. Mungkin kita punya kelemahan, terus dekat dengan Tuhan, terus mencari Tuhan. Tidak hanya kita berdoa untuk pemulihan, kesembuhan, kita juga ambil peluang untuk berdoa untuk bagi orang-orang lain yang mempunyai pengalaman yang sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk kami melalui setiap kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kami. Dan melalui kelemahan ini Tuhan kami mohon, biarlah kuasa-Mu yang sempurna dalam diri kami. Biarlah kelemahan-Mu Tuhan, kelemahan itu Tuhan, akan menjadi bukti kesetiaan kami terhadap Engkau. Aku berdoa Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada malam ini. Agar kami tetap setia, tetap berpegang kepada janji-Mu. Dan tetap melayani Tuhan, walaupun apapun keadaan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya kelemahan ini hanya sementara. Tetapi biarlah kasih karunia Tuhan yang menolong kami untuk melalui semuanya. Terima kasih kami memuji-muji Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.
Shalom, saudara-saudari dalam kasih Yesus. Saya Bro Rude malam ini akan doa untuk perkara doa yang pertama, yaitu melepaskan demi masa depan. Belajar di luar negeri atau jauh dari rumah adalah cita-cita setelah menamatkan pendidikan menengah. Ribuan siswa-siswi telah melintasi negara benua dan lautan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Belajar di luar negeri memiliki banyak manfaat luar biasa. Dari membantu menemukan pekerjaan yang baik, hinggalah meningkatkan kehidupan sosial. Namun, ada sesetengah ibu bapa keberatan untuk melepaskan anak-anak mereka untuk tujuan tersebut kerana beberapa alasan tertentu. Jika diamati, terdapat pros dan cons-nya. Belajar dekat rumah dan jauh dari rumah. Mari kita renungkan ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi, kita teruskan dengan bahan doa. Di tempat yang baru pasti banyak cabaran yang akan dihadapi. Perkara pertama yang kita doakan agar anak-anak dapat menghadapi cabaran dengan tabah dan menjadikannya sebahagian dari pengalaman yang berharga. Bagian kedua, doakan agar dengan budaya kawan-kawan yang berbeza bahasa, mereka akan menjadikannya pengalaman yang akan memperkayakan mereka. Ketiga, doakan untuk keperluan keuangan, pertemanan sepanjang tempoh pendidikan di luar negeri. Keempat, doakan perlindungan daripada orang-orang yang mengambil kesempatan ke atas mereka. Dan yang kelima, doakan untuk penyesuaian diri anak terhadap budaya dan persekitaran yang baru. Jadi saudara-saudari sekalian, kita tahu bahawa sekarang merupakan masa untuk anak-anak yang telah menerima tawaran-tawaran, ada yang ke luar negeri ataupun keluar negara, maupun ada yang dalam negeri tapi berjauhan dari keluarga ataupun dari rumah masing-masing. Sudah tentu mereka serta ibu bapa akan bersiap sedia untuk menghadapi situasi yang menjadi perubahan dalam kehidupan mereka kerana tempat di mana mereka berada sudah tentu berbeza daripada keadaan kehidupan harian mereka ataupun ada yang mungkin pertama kali berjauhan daripada keluarga. Jadi saudara-saudari sekalian dimanapun anda berada pada saat ini, mari kita sama-sama datang memanjatkan perkara doa ini yang pertama ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini, saya bersyukur Tuhan, kerana dapat bersama dengan saudara-saudara kami di tempat masing-masing melalui mesbah doa ini. Tuhan, terima kasih kerana sepanjang hari-hari yang lalu, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah bersama menyertai kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, pergi kerja, balik kerja, maupun dalam sekolahan kami, maupun dalam kuliah kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Baik dari segi keselamatan kami, baik dari segi kesihatan kami Tuhan, baik dari segi segala keperluan harian kami Tuhan, Engkau menjaga semuanya.
Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami berkesempatan bersama-sama untuk memanjatkan doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendahului kami mengetahui segala perkara dalam isi hati kami Tuhan. Namun kami tetap ingin memanjatkannya kepada Tuhan. Karena kami ingin merendahkan hati kami Tuhan untuk bersama menghadapi hadirat-Mu. Perkara-perkara doa yang kami panjatkan ini Tuhan, Engkau terima melalui hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Ramai anak-anak saudara mara kami Tuhan yang telah mendapat tawaran di Institut Pengajian Tinggi, di tempat-tempat yang jauh daripada keluarga mereka pada saat ini. Dan sudah tentu mereka mengalami banyak pengumuran karena mereka mungkin mengalami perubahan sosial, perubahan tempat, perubahan di mana tempat mereka akan ditempatkan, sehingga mereka berasa risau, gelisah. Tapi kami percaya, kami menyerahkannya pada malam ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, untuk mereka yang telah mendapat tawaran jauh daripada keluarga, maupun di luar negeri Sarawak, maupun di Sabah, ataupun di Semenanjung Malaysia. Malah mungkin ada yang telah menerima tawaran di peringkat yang lebih jauh lagi. Dan kami percaya Tuhan menyertai mereka, memampukan keluarga mereka, menyediakan segala keperluan untuk persiapan mereka ke tempat-tempat yang ditujui. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai mereka ini Tuhan, di mana tempat mereka ditempatkan, menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang garam-Mu Tuhan, bagi mereka yang mungkin baru mereka kenal, bagi mereka yang belum mengenali Engkau, bagi mereka belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dipakai. Dan sertai mereka Tuhan, yang belajar jauh Tuhan, agar ibu bapa mereka tidak berasa risau, ibu bapa mereka tidak berasa susah hati, karena Tuhan ada menyertai dan bersama mereka. Segala keperluan, segala keuangan mereka Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Dan biarlah di tempat-tempat di mana mereka berada, mereka akan berjumpa dengan teman-teman yang mungkin menjadi teman sekuliah mereka, teman sebilik mereka. Dan biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bersama dia, agar teman-teman yang tepat ini dapat bersama dia di saat mereka jauh daripada keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberi mereka peluang untuk menempatkan mereka di tempat-tempat di mana mereka ada sekarang, di mana tawaran-tawaran yang mereka dapat, mereka menerimanya walaupun dengan berat hati, tapi ada yang pergi ke tempat tersebut oleh kerana mereka ingin mencapai tujuan, mencapai cita-cita masing-masing. Tapi kami percaya pada malam hari ini, setiap hati yang telah berseru ke atas nama Tuhan, pasti memberi mereka kelegaan, memberi mereka ketenangan untuk mencari wajah Tuhan, agar segala keresahan, segala kerisauan yang mereka alami, mereka dapat tangani, mereka dapat menyertainya dan menghadapinya dalam segala persoalan yang mereka hadapi. Dan juga mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, mereka bertemu dengan pensyarah-pensyarah yang tepat untuk membimbing mereka dalam pelajaran mereka, dan juga teman-teman persekitaran di mana mereka berada. Mereka akan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, dan biarlah mereka dapat menjadikan tempat itu menjadi tempat yang baru, tempat di mana mereka akan belajar untuk bergaul, bermesra, dan mendapat ilmu pengetahuan. Haleluya Tuhan, itu semuanya isi hati kami Tuhan, ke atas anak-anak yang telah mendapat tawaran belajar di tempat yang jauh daripada keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom dan selamat malam semua kepada semua jemaat. Diharap semua sehat dan puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Ya, untuk tajuk yang kedua, bahan doa kita adalah keunikan anak-anak. Memiliki anak yang cerdas merupakan impian setiap ibu bapa. Akan tetapi mendidik anak-anak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ini memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Di dalam jemaat terdapat kanak-kanak yang unik. Cabaran kesulitan dalam mengajar, kesulitan dalam memahami keperluan anak-anak, dan kesulitan menemukan sumber daya. Inilah yang dihadapi oleh ibu bapa dalam pengasuhan. Sebagai satu tubuh, mari sama-sama saling menyokong para ibu bapa dalam tanggungjawab pengasuhan. Mari kita renung ayat Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, bahan doa kita. Yang pertama, mohon agar Tuhan menolong ibu bapa untuk dapat memahami keperluan anak-anak mereka. Doakan agar mereka tetap menjadi sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan berhadapan dengan kerelaan anak-anak yang berbagai. Doa kedua, berdoa agar anak-anak dapat memberi tumpuan dan mengawal tenaga mereka. Apabila di sekolah, mereka dapat dibimbing dengan baik agar dapat mengembangkan potensi mereka. Doa yang ketiga, berdoa agar Roh Kudus bekerja dengan cara tersendiri dalam kehidupan ibu bapa dan anak-anak. Dan doa keempat, sebagai gereja, sama-sama berdoa untuk ibu bapa apabila mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan dalam mengasuh anak-anak mereka akan melalui jalan penyelesaian dan hikmat. Haleluya. Semua sedia maklum, anak adalah anugerah Tuhan. Kita harus terima sama ada dari segi fizikal ataupun bentuk dia, kita harus terima. Kita harus bersyukur. Haleluya. Okey, saya mengiringi semua untuk doa kita yang kedua ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Bapa kami yang di syurga, Yesus Kristus anak tunggal Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus berdoa dalam misbah doa di EMC City pada malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau mendengarkan doa kami pada malam hari ini. Kami percaya juga Tuhan, anak adalah hadiah daripada Engkau. Engkau memberikan anak-anak kepada kami yang bergelar ibu bapa sebagai tanda istimewa dari kasih kurnia-Mu bagi kami, sebagai sebagian tanda kepuasan pribadi kami. Anak-anak sangat bernilai di mata Engkau. Oleh itu Engkau memerintahkan agar kami sebagai ibu bapa mereka harus melindungi mereka dan selalu memastikan keamanan rohani dan fisik mereka. Kami juga berdoa Tuhan, sebagai ibu bapa, kami harus bersabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh anak-anak kami, dalam mendidik dan membesarkan mereka, walaupun berhadapan dengan berbagai kerenah anak-anak Engkau. Mengajar kami bersabar, sesuai dengan firman-Mu, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, agar kemana saja anak-anak kami berada, Engkau selalu menyertai mereka. Agar anak-anak kami dapat memberi tumpuan dan mengawal tenaga mereka. Dan apabila di sekolah, di IPTA, di universiti-universiti, Engkau berikan kebijaksanaan, kebijakan, hati yang tenang, jiwa yang tenang, dan dibimbing dengan baik oleh cikgu-cikgu ataupun pensyarah mereka, agar dapat terus mengembangkan potensi mereka. Dan kami berdoa kepada Tuhan, agar Roh Kudus bekerja dengan cara yang tersendiri dalam hidup kami sebagai ibu bapa, juga kepada anak-anak kami. Kami rindu akan wajah Engkau, Tuhan, dalam mengasuh anak-anak kami, agar mereka menemui jalan penyelesaian dan hikmat. Sesuai juga dengan firman-Mu, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan,
ditemui. Berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Oh haleluya. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, kami ucap syukur agar kesempatan yang Kau berikan pada kami agar semakin dekat kepada Engkau. Berdengarkanlah Tuhan doa kami, dan kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan penuh kesyukuran. Amin. Yes, haleluya. Terima kasih Brother Johnny untuk perkara doa kedua. So, perkara ketiga yang kita akan doakan is kesihatan yang baik. Tubuh yang sehat adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan ingin kita menjadi sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Jika Anda sedang berjuang dengan sakit penyakit pada hari ini, mulailah berdoa untuk kesembuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk memulihkan Anda menjadi sehat dan untuk menyembuhkan sakit penyakit yang dideritai. Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita. Amen. So, firman Tuhan yang kita akan baca ini is Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan mengingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. So passage ini Yeremia 33:6 menyatakan tentang nubuatan Tuhan yang Tuhan nubuatkan untuk orang Israel pada ketika itu, where orang Israel pada masa itu dia masuk eksal lah, dalam pembuangan disebabkan mereka kena attack by orang Babylon, if I'm not mistaken lah. And pada masa itu the reason Tuhan biarkan mereka face all those things at that time sebab mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan ask them to change their way, ask them to bertaubat, but still they ingkar Tuhan, they tidak dengar Tuhan. So they face their enemy at that moment. At that time, Jerusalem, at that time they weren't clean as well lah juga. Even some of the ibu mereka sanggup memasak anak sendiri, makan anak sendiri. Ada nabi-nabi juga membunuh orang yang tidak bersalah. Memang keji lah pada masa itu. Tetapi even though throughout all those things, even though Tuhan punish them at that moment, Tuhan masih mengasihi mereka. Instead of Tuhan menghancurkan mereka seperti Sodom dan Gomora, Tuhan punish them but still let them live so that they learn their lesson, they turn their way back to God. Even pada masa ketika itu, Yeremia penulis tersebut also faced that moment, but he still, even through all those moments that he faced, dia masih stand still in God and still faithful in Him. He still have hope. Imagine facing all those things. Everyone is dirty, everyone's killing each other, and then you don't have food to eat, and the right people that we see is right kill the innocent people. We feel like it's hopeless at the moment, but still Yeremia masih stand still and hope in God, because he know that what is written dalam Yeremia 33 ayat 6 is true, because God still love them, even though through all the things that they face, God still promised them kesehatan dan kesembuhan. So maybe some of us juga all the things that we face in our life, especially dalam kesehatan kita, maybe we question, why do we face all this? Maybe some of us said, did we do something wrong to God, or what have we done? What do we do that we deserve all these things that's happened in our life? Tapi in Yohanes juga tertulis, Yohanes 9 juga tertulis, where murid-murid Yesus tanya, why does this guy lumpuh? Is it because of his dosa or his
parents dosa, but Tuhan menjawab dalam 9 ayat 3 Yohanes, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. So I believe whatever we face, especially dalam kesehatan, stand still in God, because God has great plans for you. Tuhan punya rencana for you, for those who love Him, is yang baik. He never merencanakan yang binasa for us, as long as we taat to Him. So next slide, we're gonna pray for this matter. Kita akan berdoa agar dapat menemukan, supaya mereka yang sakit dapat menemukan doktor yang tepat dalam merawat sakit penyakit yang dideritai. Para doktor akan dapat mendiagnosis penyakit dengan betul dan memberikan rawatan dengan tepat. Dan poin yang kedua, kita ingin berdoa supaya mereka yang menghadapi penyakit itu tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan jika anda tidak merasa kesembuhan dengan segera at this moment, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup anda dan atas tubuh anda. Dia mungkin belum menyembuhkan anda dengan cara yang diharapkan, tetapi dia akan selalu bersama dan tidak akan pernah meninggalkan anda. Amen. So the third point, kita akan berdoa juga. Berdoalah agar anda dikeliling dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang akan memberi semangat dan menyokong anda selama perjalanan penyembuhan anda. Last but not least, kita akan berdoa agar anda dapat mengawal diri sepertinya jaga pemakanan, tidur yang cukup dan latihan ringan secara teratur. Amen. Mari kita menyiapkan diri kita untuk berdoa untuk hal-hal ini. Yes, haleluya. Yes, God. Yes, Father. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Rencanamu bagi kami Tuhan, you never plan to membinasakan kami Tuhan. Tetapi Lord, your plan is to build us, Lord Jesus, to strengthen us so that, Lord Jesus, everything that we do, Lord Jesus, your name be glorified, my God. We want to give thanks for nafas yang baru yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan setiap hari Tuhan. Dan kami ingin serahkan nafas baru yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu setiap hari Tuhan. Biarlah dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, seperti yang kita tahu Tuhan, there's a lot of people has been sick these days. Because of weather, or even without the weather, there's a lot more who's sick out there, my God. But Lord, I pray, my God, because Lord, you never rencanakan them to be sick. Maybe there are times that even the iblis Tuhan trying to test them, trying to pull them away, trying to condemn them, make them feel condemned that they are sick because you do not love them. But no, Lord Jesus, you love them, my God. Even when they are sick, you love them. You are still there for them. Lord, I pray, Lord Jesus, that they found a doctor, the right doctor, to be with them, to check on them. I believe, my God, that you will send the right person for them, Lord Jesus, so that they can find the right treatment for them to heal. And also I want to pray for them as well in their journey in this, in facing this sickness, my God. I pray that they stand still in you, my God. Maybe for some people it is not easy to face all this sickness alone. But my God, they are not alone because you are there for them. Lord Jesus, the sickness may interfere in their life, maybe in their work, in their relationship with their children, or in their study, my God. Maybe, Lord Jesus, it interferes them, my God. It seems like as if all this thing is trying to doom their life, my God. But Lord Jesus, you are there for them. You never leave them. You never forsake them, Lord Jesus. All this sickness, Lord Jesus, it trying to distract them away from what you have planned for them. But my God, your plan for them is the best. Engkau merencanakan yang terbaik bagi mereka, Tuhan. I pray for us to always stand still and to always taat to you, my God. Even though it is hard at times to stand still, which is why we call upon your name for your Holy Spirit to guide us in this, my God.
For we know that we are weak in flesh, but your Holy Spirit in us who guide us throughout this, because you never leave us, you never forsake us, Tuhan. And I pray for them as well, so that they are surrounded by positive people to uplift them. It is true that they're sick, my God, but Lord Jesus, I know you will heal them, Lord Jesus. They will not stay sick forever, my God. Even through all the things that they face in life, Lord Jesus, this sickness included, my God, your blessings for them is far greater in heaven than the things that they face in this world, my God. So I pray, Lord Jesus, that they are surrounded with positive people to let them know that, to be them by their side, to let them know that you are there with them, loving them. You did not hate them, my God. The sickness that they face is not because you hate them, my God. It's just the nature of sin, my God. But Lord, you still love them. Yes, God. And also I pray as well for those who are sick. I pray that we are disciplined as well in you. We have our self-control in you, my God, so that we do not do rash things. We look after ourselves. We look after our schedule of eating, our sleeps, and we do not force ourselves to do anything heavy. But Lord Jesus, in this matter, Lord Jesus, we want to surrender it all to you, Lord Jesus, your Holy Spirit who guide us, my God. I believe, Lord Jesus, that in your name, by your grace, that we will be healed. Thank you, Father. Thank you, God, Almighty God, Jesus. Thank you, God. There's a lot more that we want to say, my God. There's a lot more that you want to speak. But Lord, you know each and every one of our heart, my God. We want to lift it. We want to lift this prayer to you, my God, for you know what's best for all of us. Let your will be done, my God. Thank you, Father. In Jesus Christ's great name, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Selamat malam. Selamat malam, Bro Tansli. Ya, Boleh dengar? Selamat malam, Pastor Sri dan semua yang hadir pada malam ini untuk menara doa. Terima kasih kerana jemput saya bersama dengan kita pada malam ini. Ini sudah lama juga saya tidak berkumandang dalam aplikasi Zoom ini, jadi mungkin ada kelemahan sedikit daripada pihak saya, minta maaf. Jadi bahan doa kita yang keempat yang telah diberikan kepada saya pada malam ini, yaitu kegiatan-kegiatan gereja. Oke. Yang pertamanya Parent Day di rumah Lunying Sebuyau yang akan diadakan pada 15 Julai. Oke, minta doa untuk kegiatan dan mohon kita berdoa supaya campur tangan Tuhan di dalam Parent Day di rumah Lunying Sebuyau ini. Yang keduanya yaitu Haiti, pelayanan wanita yang akan berlangsung pada 29 Julai. Doakan agar persekutuan wanita semakin erat dan diberkati Tuhan. Itu juga didoakan Dr. Christina Ang yang akan melayani supaya dia menjadi berkat kepada peserta. Tulisan kecil sangat kita boleh baca. Mata pun sudah kabur. Ya. Seterusnya. Oke. Untuk menara doa ini saya pimpin kita di dalam doa. Sesama kita angkatkan bahan doa kita tadi, yaitu Parent Day dengan Haiti yang akan diajukan oleh gereja kita dalam bulan ini. Mohon campur tangan Tuhan
ke atas kedua-dua acara ini. Baik kita berdoa, jadi saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Yesus, terpujilah Engkau karena Engkau bersama dengan kami pada malam ini Tuhan Yesus. Engkau telah memimpinkan kami di dalam pekerjaan kami, di dalam persekolahan anak-anak kami dari Tuhan. Engkau telah memimpin, Engkau telah memberi kekuatan, Engkau telah membimbing kami, kasih karunia Engkau bersama dengan kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Yesus, pujilah Engkau. Engkau telah memberi kekuatan, Engkau telah memberi kebijaksanaan hikmat kepada kami di dalam apa yang kami lakukan selama ini Tuhan Yesus. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus bagi aktiviti gereja yang akan diadakan pada dalam bulan ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang mendahului semua pelayanan Parende yang akan diadakan di Sebuyau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memimpin semua aktiviti ataupun acara di Sebuyau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberi hikmat kepada kami dan memberi kesabaran ke atas apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Kepimpinan gereja yang melayani di sana Tuhan Yesus, Engkau bersama dengan mereka memimpin, dan kiranya Tuhan Yesus mereka menjadi berkat dan menjadi garam dan terang dunia di sana Tuhan Yesus. Baik lewat daripada apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus, ladang-Mu akan terbentang luas Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu juga kami berdoa bagi pelayanan wanita Haiti di gereja Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memimpinkan ibu-ibu, Engkau memberi kesabaran kepada mereka, memberi talenta, memberi kebijaksanaan kepada mereka, kesabaran, dan Engkau yang memimpin mereka Tuhan Yesus, supaya mereka senantiasa ingin memuliakan dan memujikan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua pelayanan kami di gereja Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kami di gereja BM Central City Tuhan Yesus. Engkau memimpin mereka, Engkau memberi kerendahan hati kepada mereka untuk melayani dimanapun pelayanan yang Engkau beri, yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama dengan kami, Engkau yang menyertai kami semua Yesus. Itu juga dengan apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus, pekerjaan dan apapun yang mereka usahakan oleh Tuhan, baik di swasta, di sektor swasta ataupun di mana apapun sektor Tuhan Yesus. Engkau memberkati usaha mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus. Amin. Alright, thank you. Terima kasih kepada saudara kita Cikgu Ruda, saudara kita Joni, jadi kita Gabriel, dan juga saudara kita Tansli untuk doa-doa 4 perkara doa tadi. Puji Tuhan. Oke, thank you. Kita percaya ketika kita sama-sama berdoa, Tuhan juga memberkati dan mendengar doa kita. Nah, sebelum kita selesai, saya ingin kita berdoa untuk beberapa perkara permohonan doa di sini. Terus doa bagi yang akan melayani di Sebuyau itu nanti. Para ibu-ibu, para bapak-bapak, keluarga-keluarga yang akan pergi. Oke. Pukul 1 ataupun pukul 2. Bagi kita yang ingin pergi, boleh tanya tempat dan juga perjalanan pergi ke sana. Ya. Itu di Sebuyau sebelum feri Triso itu. Oke. Nah, doakan untuk yang melayani saudari kita Sis Doli yang akan pimpin, Pastor Pawit yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, mengikut jadwal kita akan kebaktian pertama, pujian penyembahan, firman Tuhan, dan juga ada exchange of gift. Okay, ada exchange of gift bersama-sama dengan ibu bapak yang ada di situ. Okay. Dan juga lepas itu ada sedikit makanan ringan. Okay, makanan ringan
bukan dinner lah, light pre-dinner, tapi ringan. Oke. Kita akan jangka selesai pukul 7 malam. Itu paling lambat lah. So kita tidak mau lambat sangat. Karena untuk balik ke sini besok pagi dia kita perlu ada kebaktian juga. Kita tidak mau bermalam lah. Doakan untuk itu yang melayani pada waktu itu. Doakan juga para ibu-ibu kita yang akan menolong untuk menyediakan makanan, memasak, dan sebagainya. Terima kasih untuk doa kita. Nah, selain daripada itu, tidak dimasukkan tadi, doakan untuk kebaktian mengemudi daerah. Kebaktian mengemudi daerah yang ketiga, yang akan menjadi tuan rumah pada waktu itu adalah gereja kita. Pada 22 Julai, itu bersamaan dengan hari Sabtu minggu depan lagi. Minggu depan. Jadi kita doa untuk mereka, untuk youth yang akan beribadah di gereja kita. Youth ini seluruh daerah Semerahan ini. Jadi kita doakan supaya firman Tuhan disampaikan, pastor yang menyampaikan, dan juga acara. Nah, satu lagi, ada dua lagi, kita harap kita bersabar. Ada dua permohonan doa di sini. Saudara kita Theophilus ada di sini? Boleh perkenalkan diri, Theophilus? Ada? Ada. Saya mohon kamu berdoa untuk 1-2 perkara ini. Yang pertama, doakan untuk kawan kepada Monica, karena cucu dia yang bernama, cucu kawan dia ini yang bernama Vanessa Lau. Vanessa Lau berumur 8 bulan, ada komplikasi di jantung kalau tidak silap saya. Doakan untuk kesembuhan. Sekarang berada di hospital. Saya tidak tahu keadaan dia, karena Sis Monica dan juga Gabriel saya dipahamkan mereka yang melawat dan melayani keluarga ini. Jadi adik kita ini, Vanessa Lau ini 8 bulan, belum 1 tahun. Doakan untuk dia. Jadi Theophilus tolong doakan. Dan yang terakhir, permohonan satu adalah kita minta Theophilus juga berdoa untuk saudari kita Adriana. Besok pagi dia akan menduduki dia akan ditemu duga untuk beasiswa yayasan. Terus doakan. Jadi minta Theophilus berdoa untuk ini, untuk 2 perkara ini. Nanti saya akan tutup ke dalam doa. Kita sama-sama berdoa untuk Adriana dan juga adik kita Vanessa Lau yang ada di hospital. Thank you. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bahwa kami di surga, Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, tidak Allah, tidak Tuhan, tidak Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu, Tuhan Yesus, hati kami, Tuhan Yesus, Kau tahu, Tuhan Yesus, pergumulan kami, Tuhan Yesus. Dan sebentar tadi, Tuhan Yesus, kami telah mendengar, Tuhan Yesus, beberapa pergumulan kami ataupun perkara-perkara doa kami. Dan pada hari ini, Tuhan Yesus, pada saat ini, Tuhan, kami ingin berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk kesehatan adik kami Vanessa Lau ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menjaga melindungi dia, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberikan kesehatan yang baik kepada dia, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan dia, Tuhan Yesus. Itulah iman kami, Tuhan Yesus. Itulah iman kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan Yesus, menyerahkan keluarga dia, family dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang sudah berasa tidak ada harapan, Tuhan Yesus. Mungkin iman mereka sudah mula jauh daripada Engkau, tapi kami percaya, Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami berdoa, Tuhan, terus kuatkan hati mereka. Terus teguhkan iman mereka supaya mereka terus teguh berdoa dan hanya bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya iman kami ke dalam tangan Kristus, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan firman-Mu pun berkata sedemikian, Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan. Jadi kami terus berdoa menyerahkan kesehatan adik kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya, Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan masa Tuhan, Engkau kami menyembuhkan dia, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Itu juga, Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa menyerahkan saudari Adriana dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau tahu pergumulan dia, Tuhan.
Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang dirasakan saat ini Tuhan Yesus. Tuhan pada esok hari Tuhan dia akan menduduki satu temuduga Tuhan Yesus untuk beasiswa dia Tuhan. Tuhan kami berdoa menyerahkan dia ke tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kesinaan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai dia Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya jika ini merupakan kehendak Tuhan bagi dia Tuhan, tiada yang dapat menghalang itu Tuhan Yesus. Dan kami percaya itu Tuhan, rencana Tuhan merupakan rencana yang terindah. Tuhan kami percaya pintu berkat Tuhan tidak akan pernah tutup bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau tahu pelayanan dia Tuhan, Engkau tahu betapa giatnya dia Tuhan dalam melayani Engkau, dan kami percaya jika saat bagi Tuhan untuk dia Tuhan Yesus untuk mendapatkan beasiswa ini Tuhan Yesus, kami percaya kasih karunia Tuhan akan terus menyertai dia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada dia Tuhan supaya dia dapat menjawab setiap soalan-soalan yang akan diutarakan pada keesokan harinya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, ini doa kami serahkan semua perkara doa ini ke tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus bersama kami Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan rencana Tuhan itu indah dan waktu Tuhan itu yang terindah bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, ini doa kami dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you. Kita akan selesai beredar pada malam ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat berdoa. Terima kasih karena penglibatan Anda. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur petang malam ini Tuhan dapat berkumpul bersama-sama. Kami percaya setiap doa dan permohonan yang telah kami naikkan kepada Tuhan daripada hati kami yang terdalam, melihat segala pergumulan, persoalan kami yang masih ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan juga akan mendengar dan memberkati doa-doa kami. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati ibu bapak kami, saudara mara kami. Berkati juga orang yang lemah tubuh, sembuhkan mereka Tuhan. Berkati orang yang sedang bergumul, bebaskan mereka Tuhan daripada belenggu, pergumulan hidup mereka. Sehingga mereka mengalami kelepasan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami akan pulang, kami akan berehat. Tuhan, kami berdoa memberkati juga anakku Milka yang mengalami HMD. Tuhan berikan kesembuhan yang cepat ke tubuh dia. Proses penyembuhan berlaku dengan baik Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan istirahat ke malam ini. Tuhan Yesus, Engkau juga yang menuntun kami, memberikan tubuh yang sehat ketika kami tidur dengan banyak pergumulan, dengan banyak kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan kami bangkit esok pagi, kami dilepaskan, kami disegarkan. Tuhan akan memberi kekuatan yang baru, anugerah yang baru setiap hari untuk kami melakukan pekerjaan kami untuk melayani Tuhan, sehingga kami akan dapat melayani dengan penuh sukacita, penuh dengan tenaga. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Yang berada jauh daripada kami oleh karena tugas, Engkau lindungi, jaga mereka Tuhan yang akan berpergian menggunakan kapal terbang, menggunakan bot ataupun kendaraan Tuhan Yesus menjaga, memelihara mereka. Terima kasih, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan teman-teman kami yang harus bekerja dengan secara shift, baik malam dan siang. Tuhan juga bersama dengan mereka, berikan masa yang tepat, masa yang indah bagi mereka untuk berehat, untuk bersekutu dengan keluarga mereka. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Berkati setiap kami, anak-anak kami, baik ibu bapak kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita daripada Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus dan penyertaan daripada Tuhan Yesus yang adalah Immanuel yang berserta dengan kami, bersama-sama dengan kami sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Jumpa lagi. Thank you.